Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum ibadah kita mulai, terlebih dulu akan saya bacakan berita jemaat ibadah minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Namun sebelum kami membacakan atau melanjutkan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Baiklah, akan kami lanjutkan berita jemaat untuk minggu ini. Pada kebaktian minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita adalah Bapak Pendeta Yosef DSP STH MMid, yang dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKE Yerusalem.
Kebaktian Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021 pukul 9.00 WIB. Pendeta yang akan melayani kita yaitu Bapak Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh Penatua dan Diakon Jemaat GKI Yerusalem, dan juga dirayakan hari pensiun GKI dan menggunakan liturgi hari perayaan pensiun GKI. Selanjutnya, mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Berita selanjutnya, bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih juga kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan Penatua Diakon serta seluruh tugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Selanjutnya, Panitia Natal Jemaat GKI Yerusalem tahun 2020 menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan bantuan dana kepada Panitia Natal Jemaat GKI Yerusalem sehingga ibadah Natal jemaat yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. PPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem menyampaikan kepada seluruh jemaat GKI Yerusalem atas segala bantuan, baik berupa persembahan syukur, pemikiran, saran, dan pendapat kepada Majelis Jemaat GKI Yerusalem sepanjang tahun 2020. Terima kasih atas karya dan layanan kita bersama sepanjang tahun 2020. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun kita berada. Marilah kita memulai ibadah kita dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Kami puji dengan riang. Bagai bunga terima kasih yang
pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa untuk ucapan syukur kita dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan maha mulia, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia, berkat perlindungan penyertaan-Mu untuk kehidupan kami. Kami sudah melewati hari dan waktu kami, dan kami dilimpahkan segala berkat dan anugerah-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami boleh ada saat ini sebagaimana kami adanya, semata-mata karena Tuhan ada di dalam hidup kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Ya Bapa, saat ini pula kami datang kepadamu, tidak dengan kesempurnaan hidup kami. Ada banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, tolonglah kami agar kami mampu melakukan segala kehendak-Mu, dan biarlah roh hikmat-Mu itu ada di dalam hidup kami, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan jika sebentar lagi kami akan membaca bagian dari firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan itu benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Inilah Bapa doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Ulangan 18 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20 dengan judul perikop bertenung dan bernubuat. Ayat yang ke-15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu
oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban." Ayat yang ke-20. "Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama, kelima, dan keenam. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus, berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Umat Tuhan bangunlah, masuklah dalam dunia. Banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi hidup kami, dan kami boleh menjalani hari-hari di tengah ketegangan kami pada masa pandemi ini. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang bertelinga mendengar, dan kami yang memiliki hati merenungkannya. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan ini, urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca
dan sekaligus memaknai firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita pada saat ini Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Perikopnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa itu? Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya. Shalom Bapak Ibu. Ibu bapak saudara-saudara, ketika kita mendengar akhir-akhir ini kata isolasi, pasti muncul di benak pikiran kita hal-hal yang mulai mencemaskan kita. Karena kata mengisolasi, baik isolasi mandiri atau isolasi di tempat tertentu, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah pembicaraan yang kalau boleh orang lain tidak boleh banyak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya ada sesuatu yang harus dibereskan. Ada tenggang waktu yang perlu dialami oleh seseorang atau siapapun untuk memulihkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mulai dengan kata isolasi? Ada orang yang memang sadar untuk diisolasi, tapi ada orang yang memang tidak sadar untuk tidak mau diisolasi. Ibu bapak saudara-saudara, menjadi sebuah fenomena yang menarik dalam sebuah ritual ibadah, di mana pada saat itu Yesus dan tentu dengan murid-muridnya dan orang-orang lain yang berkumpul dalam sebuah rumah ibadah di Kapernaum dikagetkan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka sangka dan mereka bayangkan. Karena di situ ada seorang yang dikatakan kerasukan setan, dan orang itu berteriak-teriak. Ibu bapak saudara, kalau bapak ibu saudara ada di tengah acara yang seperti ini, saya pasti yakin kita akan terganggu. Atau barangkali dari sisi aturan keberagamaan, orang ini sudah menyalahi aturan. Karena apa? Bapak ibu saudara, termasuk orang yang dirasuki roh jahat dianggap najis. Dianggap najis. Karena roh itulah yang menajiskannya. Artinya sesuatu yang tidak baik dialami orang itu. Sementara pemahaman keberagamaan bahwa tempat rumah ibadah itu adalah tempat kudus. Sekarang antara yang najis, antara yang tidak baik bertentangan, bertolak belakang dengan perkara yang kudus.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, jujur sebenarnya pembaca dari Injil Markus ini tidak tahu apa yang diajarkan Yesus di rumah ibadah itu. Yang orang lihat adalah fenomena yang terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka pasti tahu bagaimana Yesus mengajar. Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara mulai ayat 22 dan 27, Yesus itu mengajar dengan kuasa. Apalagi dikatakan, dan apa akibat dari pengajarannya, yang dimana kuasa itu Bapak Ibu Saudara, di mana orang banyak dikatakan heran dan kagum. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan roh jahat menjadi sangat ketakutan ketika Yesus mengajar. Ada sesuatu kuasa yang keluar. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya Yesus ingin menunjukkan bahwa ajarannya sangat berpengaruh. Banyak Bapak Ibu Saudara orang pintar bisa mengajar, tapi belum tentu berpengaruh. Banyak orang yang bisa bicara, bahkan meyakinkan orang, tapi belum tentu punya kuasa. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya belajar. Ada istilah yang sering kita dengar di televisi, trending topic. Yesus kali ini menjadi trending topic, menjadi sebuah pembicaraan publik, karena ada sesuatu yang beda. Beda dari biasanya, beda dari orang-orang yang selama ini mengajar kebanyakan. Ahli-ahli Taurat itu Bapak Ibu Saudara, orang yang berpendidikan teologi, orang yang tidak diragukan menafsirkan ajaran-ajaran agama, hukum-hukum Allah. Tapi tidak pernah Alkitab mencatat bahwa ketika mereka mengajar, bahwa ada banyak orang terheran-heran, dan ketika itu juga orang menjadi kagum. Ini yang dialami oleh Yesus. Ini adalah debut pertama yang dicatat, yang disampaikan oleh Injil Markus. Berbeda dengan Injil lain, Yesus dimulai dari kelahirannya. Tapi di dalam Injil Markus, penulis Markus memulai debut, mulai menyampaikan ajaran-ajaran dan juga banyak perbuatan, perkara-perkara mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sini kata mengajar, ya. Kata mengajar itu tidak lain Bapak Ibu Saudara adalah usaha untuk memberi penjelasan. Penjelasan tentang sesuatu yang tidak dipahami orang lain kemudian menjadi paham. Dalam teks ini adalah tentang firman Allah. Sehebat-hebatnya orang Bapak Ibu Saudara, bahkan berpendidikan teologi, belum tentu memahami ya kebenaran itu secara sempurna. Tapi kali ini Yesus mengajar. Ya. Siapakah dia menurut Anda? Publik harus tahu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pengajaran Yesus itu berarti apa yang diajarkannya, dan itulah ajaran. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya mengajar? Itulah pengajaran. Sehingga dari sini Bapak Ibu Saudara, orang dapat melihat sosok diri Yesus. Penulis Injil Markus ingin menyampaikan pesan ini. Anda harus tahu apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan harus berkaitan, harus berhubungan. Ada banyak orang mengajar, ada banyak pengajaran-pengajaran, tapi outputnya tidak ada. Tidak ada tindakannya.
Kita hanya berdebat, kita membicarakan banyak dan banyak hal. Tapi apa solusinya? Karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita belajar. Ya. Apa yang mau kita pelajari? Tadi saya katakan, ya, orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu nggak paham Yesus ini sebenarnya mengajar tentang apa. Tetapi mereka tahu Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia mengajar penuh dengan kuasa, membuat orang kagum, membuat Bapak Ibu Saudara orang heran. Keheranan dan kekaguman inilah yang menjadi motivasi untuk orang membicarakannya ulang, untuk orang mempercakapkannya ulang. Dan Bapak Ibu Saudara dikatakan tersiarlah apa yang dilakukan oleh Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, satu pesan penting yang bisa kita tangkap dari teks ini, bahwa Yesus sekali lagi, tadi saya sudah katakan, ingin menunjukkan bahwa Ia adalah guru yang berpengaruh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di dalam Dia, di dalam ajarannya, haruslah juga termotivasi untuk menjadi orang, menjadi pribadi yang mampu mentransformasikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yesus mementingkan sebuah jiwa. Ada satu tema Bapak Ibu Saudara di salah satu gereja, tidak usah saya sebutkan. Selamatkanlah satu jiwa, berapapun harganya. Ibu bapak saudara, ada banyak perkara-perkara mujizat yang dilakukan Yesus. Orang kusta disembuhkan. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Ini soal kesehatan, ini soal kebaikan. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara dianggap najis. Perempuan yang sakit pendarahan tidak boleh ada dalam rumah ibadah. Orang yang berpenyakit kusta tidak boleh ada dalam rumah ibadah. Apalagi orang yang kerasukan setan, roh-roh jahat pun tidak boleh ada dalam rumah ibadah. Tapi kali ini Yesus mau menampilkan antara ajaran dan tindakannya. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, coba kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan pada waktu itu, ayat 23, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Jelas Bapak Ibu Saudara, kalau sudah berteriak-teriak dalam rumah ibadah saya kira mengganggu. Ya. Karena itu orang yang seperti ini perlu diisolasi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat itu belum masa pandemi. Ya. Masyarakat boleh dan bahkan bisa memberi label isolasi. Orang yang seperti ini tidak boleh ada dalam rumah ibadah. Apalagi melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ibu bapak saudara, siapa sih yang mau minta dirasuki? Ada amin? Siapa sih yang mau mendapatkan positif COVID atau penyakit yang lain? Tidak ada. Tapi seringkali masyarakat kita memberi cap, memberi label, bahkan Bapak Ibu Saudara, ini aib. Itu tidak boleh ada hari ini pemahaman itu. Atau orang yang kerasukan setan, mungkin cara hidupnya tidak benar, sehingga setan begitu gampang merasuki seseorang. Dan orang itu membuat keonaran, keributan. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang ditemui Yesus. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat isi hati Tuhan. Jiwa yang seperti ini perlu diselamatkan. Amin. Yesus melakukan tindakan dengan kuasa. Pengajaran sudah didengar. Orang yang mengajar Bapak Ibu Saudara, kalau sampai dikatakan heran dan kagum, saya yakin orang itu paham. Amin.
Karena dia datang dari perasaan heran, kagum. Bahkan ada yang mengatakan, oh ini ajaran baru. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tindakan Allah. Ajaran Yesus yang Bapak Ibu Saudara pahami selama ini sebagai orang Kristen apa sih? Saya hanya merujuk Bapak Ibu Saudara karena Natal kemarin kan masih 1 bulan yang lalu berselang. Tema Natal kita kan dikatakan di sana, mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Tuhan beserta. Itu ajaran. Itu penegasan. Immanuel itu bukan perkataan kita, tapi itu datang dari Allah sendiri. Ya. Dia akan disebut Immanuel, dan kitalah yang mengatakan dia berikutnya, dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara, di tengah keadaan situasi pergumulan yang seperti ini, Yesus tidak menunggu pergumulan orang banyak, tapi Yesus datang dengan pribadi yang bermasalah. Orang yang kerasukan setan ini bermasalah. Ini rumah ibadah. Ya. Rumah ibadah itu identik tempat yang kudus, tempat kita membicarakan kebenaran Tuhan. Tapi bagaimana kalau di sampingmu ada seseorang yang mengalami masalah, ada seseorang yang bergumul dengan masalahnya? Apa tindakanmu? Setidaknya kita akan mendoakannya. Amin. Bukan lalu mengatakan itu terserah Tuhan, itu urusanmu dengan Tuhan. Disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus yang punya kuasa itu, ya, memberikan pertolongannya kepada orang yang kerasukan setan. Ya. Di sini Bapak Ibu Saudara, ayat 22 dan 27 itu ada 2 kali pengulangan tentang kata dengan kuasa. Ya. Dengan kuasa. Ini Bapak Ibu Saudara mau menunjukkan bahwa pembaca Injil Markus ini menginginkan bahwa peristiwa pengajaran Yesus ini dan juga tindakan yang dilakukannya, yang dicatat, yang kita baca tadi, tidak lain Bapak Ibu Saudara hanya untuk memperkatakan dan kemudian orang menjadi percaya bahwa Yesus berbicara dengan kuasa dan bertindak juga dengan kuasa. Jadi antara perkataan, antara pengajaran dengan tindakan menjadi sesuatu yang seimbang. Anda dan saya hari ini berada di mana? Apakah Anda dan saya menjadi orang yang juga kagum dan heran akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan selama ini? Apakah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar, yang terus disampaikan oleh hamba-hambanya, apakah itu berdampak bagi Bapak Ibu Saudara? Coba kita perhatikan. Orang yang kerasukan roh jahat yang dikatakan di dalam bacaan kita ini, ya, mendengar ajaran Yesus. Coba saya bacakan. Pada ayat 24. Apa urusanmu dengan kami? Ya. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Roh jahat itu tahu siapa Yesus. Apalagi Anda dan saya. Ya. Yang kudus. Jadi Yesus itu, roh itu sendiri bicara, roh jahat itu, engkau yang kudus dari Allah. Ibu Bapak Saudara, ini menyadarkan kita. Kita tidak sedang hidup dalam kuasa kegelapan. Saya yakin kita mencoba harus keluar dari fenomena itu. Kita sadar hari ini hidup di dalam Kristus.
hidup di dalam kuasa Roh-Nya. Tapi coba Bapak Ibu Saudara kita dengarkan apa kata Yesus pada ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus menyayangi Bapak Ibu Saudara jiwa orang yang dirasuki oleh roh jahat. Roh yang membuat orang ini tidak sehat. Dan karena itu kalau bisa diisolasi, tapi dia ada di dekat Yesus. Ibu bapak saudara, tadi saya berbicara tentang trending topik. Di tengah masa pandemi ini, masih sanggupkah Anda dan saya memperkatakan Yesus itu menjadi trending topik kita? Di tengah masa pandemi ini dia berkuasa untuk menolong Anda. Amin. Di tengah masa pandemi ini dia mampu membuat Anda dipulihkan. Tapi Anda jangan tutup telinga untuk firman-Nya. Jangan Anda merasa sok tahu tentang hidup ini. Anda harus dengan rendah hati mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Biarkan Roh Allah hadir, meyakinkan kita. Ini yang menjadi penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa pandemi yang kita hadapi hari-hari ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mari kita jadikan keterhubungan kita dengan Tuhan membuat kita takjub. Kita takjub bukan karena melihat tindakan Yesus. Kita sudah beriman, kita sudah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, menolong orang dan sebagainya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ajaran itu harus hidup di dalam hatimu. Ajaran kebenaran firman itu harus engkau pelihara. Engkau jadikan dia sebagai santapan rohanimu setiap hari, setiap waktu. Karena kebenaran itulah yang akan memulihkanmu. Karena kebenaran firman itulah yang penuh kuasa itu akan menjadikanmu menjadi lebih sehat, baik secara fisik maupun secara kerohanian. Kita butuh Yesus di tengah masa-masa ini. Jangan tinggalkan dia. Lakukan bahwa kita hari ini pastikan kita terhubung dengan dia. Tuhan menolong kita. Tuhan membawa kita pada sebuah pengharapan. Berita penghiburan hari ini disampaikan. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia yang penuh kuasa itulah yang hari ini kita bawa, kita hidupi dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan beriman kita. Mari kita mengambil saat teduh. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mencoba menjembatani kebenaran firman-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini, menjadikan Yesus trending topik di tengah masa pandemi yang kami hadapi. Ada banyak hal yang muncul di sana. Ada kata isolasi, dan itu membuat pemikiran banyak kami bahwa ada banyak masalah. Hari ini Tuhan kami bertemu dengan kebenaran-Mu. Engkau adalah guru yang luar biasa, guru yang sangat berpengaruh, yang bukan hanya sekedar ahli berbicara ketika mengajar, tetapi benar seorang pengajar yang penuh dengan kuasa Allah di dalam ajaran itu sendiri. Bapa di surga, mampukan kami untuk memaknai kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa kami terinspirasi dengan tindakan-Mu sekaligus juga pengajaran. Mengajar menjadi sebuah kebutuhan, meyakinkan orang. Walaupun sering selama ini kami berpikir
Kami menunggu mujizat, tapi sesungguhnya kami kurang mendapatkan ajaran. Maka kami akan belajar dari metode ini. Engkau mengajar dan bertindak. Bapa di surga, kami ada dalam situasi yang serba tidak menentu. Bahkan soal hidup dan mati menjadi sebuah kegetiran hati banyak orang. Karena itu hari ini melalui firman-Mu, berikan kami semangat baru, kekuatan baru, bahwa kami memastikan diri ada di dalam pengajaran-Mu dan ada di dalam tindakan kuasa-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk menjalani hari-hari yang kami lewati dengan berbagai-bagai keadaan dan situasi hidup kami. Hanya ada Engkau yang menjadi sandaran hidup kami, menjadi penopang kami. Mampukan kami Tuhan di tengah krisis pikiran kami, bahkan ketegangan atau mungkin stres yang kami alami. Dan kami memohon campur tangan Tuhan untuk menopang kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini atau hari-hari sebelumnya yang mengalami kasus terpaparnya COVID-19. Baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat isolasi, dimanapun mereka ada. Kami berdoa dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang penuh dengan kuasa itu, yang menopang mereka, menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami jadikan kuasa-Mu menjadi trending topik kami hari-hari ini dan ke depan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, yang kami sudah dengar pemberitaannya bahwa seorang nabi dari tengah-tengah-Mu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah-Mu. Dialah yang harus kami dengar, dan kami yakin itulah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Baharui pemikiran kami menjadi pemikiran yang terarah dan tertuju hanya kepadamu. Selamatkan banyak orang-orang yang hari ini bergumul dengan sakit penyakitnya, dengan terpaparnya mereka karena virus. Sanggupkan kami untuk melangkah dengan pasti bahwa kami ada dalam jaminan-Mu Tuhan. Terberkati rumah-rumah tangga kami. Kami tidak hanya membutuhkan soal finansial, tetapi kami butuh kesehatan. Tetapi kami juga yakin bahwa hidup di dalam keyakinan kami kepada Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Kami butuh keselamatan, kami butuh kepastian kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Terberkati hari-hari hidup kami, pekerjaan kami, terberkati hubungan kami satu dengan yang lain sebagai orang tua dan anak, menantu, cucu dan sebagainya. Mampukan kami untuk melihat hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh pengharapan walaupun kami ada di dalam tantangan. Terberkati juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pembangunan gereja GKE Jemaat Yerusalem. Mampukan kami setiap anggota jemaat-Mu dan orang-orang lain tergerak untuk membantu, untuk memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terberkati panitia, terberkati gereja kami, mulai dari majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat dimanapun ada. Pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang Engkau pakai untuk meyakinkan orang-orang di sekitar kami bahwa kami tidak hanya pasti berbicara soal ajaran, tetapi juga ada kepastian gereja, lembaga untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkati Tuhan program pemerintah untuk memvaksinasi rakyat masyarakat Indonesia hari-hari ini dan ke depan.
Terberkati segala upaya para medis, mampukan mereka untuk bekerja dengan baik, dan ini semua berdampak bagi kebaikan bersama masyarakat kami di tengah bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau. Kami bawa pribadi kami bawa orang-orang yang ada di sekitar kami supaya kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Syukur kepadamu Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang hanya kami boleh naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Dan kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tewari 29 ayat yang ke-17a. Marilah kita berdoa sementara persembahan kita kumpulkan. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh menggambarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat memberikan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Jemaat dimohon berdiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, marilah dengan hati yang bersyukur dan dengan penuh sukacita kita menerima berkat Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap